dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Erlina Hani SPD. Saya guru di SD Negeri Kasturi 1, Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 dengan mengambil tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 6 SD Negeri Kasturi 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Oke, jadi kalian jangan belajar itu ya semangat ya, seperti tadi. Baik, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, biar dimudahkan dalam belajar hari ini. Silakan Kevin, pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hadir semua tidak? Baik, kawan hadir semua. Sebelum kita mulai pelajaran, meningkatkan rasa nasionalis kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidup Bapak, hidup
pembelajaran, aku akan bertanya dulu nih tentang materi pada pembelajaran yang lalu. Apa saja yang termasuk contoh alat yang menggunakan energi listrik? Coba. Lampu. Kemudian angin. Apalagi? Oke, bagus. Banyak ya, dan hampir semua di rumah kita sekarang menggunakan energi listrik. Nah, kata apa sajakah yang digunakan untuk menanyakan sesuatu? Kata apa? Oke, nah itu adalah kata-katanya untuk menanyakan sesuatu. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu diharapkan kalian setelah belajar, setelah diskusi akan dapat melalui membaca teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia, peserta didik mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplorasi. Kemudian, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu melaporkan hasil analisis secara tertulis. Kemudian, setelah pengamatan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik pada lampu senter. Melalui pengamatan gambar, peserta didik mampu menguraikan fungsi komponen listrik yang ada pada lampu senter. Dan setelah mengamati video dan berdiskusi, kalian mampu membandingkan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah adanya listrik. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nanti kita akan mulai belajar. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, nanti kalian berdiskusi. Tugasnya ada di KKPD ini. Nanti kalian mengamati video pembelajarannya. Nanti kalian berdiskusi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diberi nama dulu KKPD-nya sesuai dengan anggota kelompoknya ya. Sudah ya, sekarang kita perhatikan ke foto di depan, gambar yang di depan. Coba perhatikan. Gambar apa yang terlihat di depan? Gambar pertama apa itu? Dalam keadaan ketika lalai. Memegang apa mereka? Pohon. Yang kedua, seorang anak sedang menggunakan apa dia sebagai bernama? Jadi yang pertama tadi sedang oleh obor, yang ketiga dan dua anak sedang belajar menggunakan lilin sebagai pegangan. Nah, gambar berikutnya adalah ini keadaan jalan raya. Bagaimana keadaan jalan? Tenang, karena diterangi oleh lampu. Kemudian ada seorang perempuan sedang belajar mengetik laptop sepertinya, diterangi oleh lampu belajar. Apa yang ada di benakmu setelah melihat gambar tadi? Yang pertama tadi gambar. Ada gambar ya. Jadi apa yang di benakmu? Tadi apa? Masa sebelum adanya listrik dan sesudah adanya listrik. Nah, terasa perbedaannya. Yang pertama itu hanya menggunakan obor sebagai penerang atau lilin. Kemudian gambar berikutnya ada lampu sebagai penerang. Jadi tadi gambar sebelum dan setelah adanya listrik. Nah, nanti tugas kalian secara berkelompok ada 3 rumusan masalah yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Yang pertama, bagaimana menggali informasi penting menggunakan pertanyaan apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nanti ada teks, nanti kalian berdiskusi ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menguraikan fungsi komponen-komponen listrik yang ada pada senter. Yang ketiga, bagaimana membandingkan perubahan sosial budaya
dalam kehidupan masyarakat sebelum dan sesudah ditemukannya listrik. Jadi ada 3 rumusan masalah yang harus kalian selesaikan secara berkelompok pada pembelajaran hari ini ya. Nah ini teks eksplanasi listrik pengubah wajah dunia. Nanti di LKPD ada teksnya. Nah silakan kalian berdiskusi untuk menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi dunia yang tadi atau judul listrik pengubah wajah dunia berdasarkan aspek apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nanti diskusinya ya setelah kita paparkan dulu materi pada hari ini ya. Kemudian selanjutnya coba kalian amati gambar berikut. Gambar apakah ini? Senter. Kalian pernah menggunakan senter di rumah? Pernah. Untuk apa? Mencari. Untuk ketika mencari sesuatu dalam keadaan Gelap. Nah, senter ya ini. Nah, ini komponen-komponen yang ada pada senter. Kira-kira kalian sudah tahu belum apa saja komponennya? Belum? Nah, kita akan amati video penjelasan mengenai komponen yang ada pada senter. Perhatikan baik-baik ya, karena setelah ini nanti kalian ada diskusi. Silakan kalian amati video berikut. Apa nama dan fungsi komponen pada senter? Bagaimana posisi lembaga logam agar lampu menyala? Apa komponen untuk mengganti lembaga logam? Bagaimana proses perjalanan arus listrik pada rangkaian senter? Video pembelajaran komponen listrik pada senter muatan IPA kelas 6 tema 3 subtema 1 disertai pembahasan soal halaman 4 sampai 6. Tahukah kalian apa nama benda ini? Ya, ini adalah senter. Amatilah komponen-komponen yang terdapat pada senter berikut ini. Apa saja komponennya nanti ya. Komponen-komponen pada senter nomor 1 yaitu baterai, nomor 2 lampu, nomor 3 lempengan logam, dan nomor 4 saklar. Apa saja fungsi masing-masing komponen pada senter? Yang pertama, baterai. Dalam rangkaian listrik sederhana, baterai menjadi komponen penting yang wajib ada. Baterai merupakan sumber energi atau tegangan, sehingga suatu rangkaian bisa menghasilkan listrik. Pada senter, tanpa baterai atau tegangan listrik, lampu senter tidak akan bisa menyala. Yang kedua, saklar. Saklar adalah alat listrik yang digunakan untuk memutus atau menghubungkan serta mengalirkan arus listrik. Ketika saklar dalam posisi hidup atau on, arus akan mengalir. Sebaliknya, saat saklar dalam posisi mati atau off, arus listrik tidak akan mengalir lewat rangkaian listrik. Yang ketiga, lampu. Lampu adalah alat listrik yang berfungsi sebagai sumber cahaya. Lampu akan menyala setelah dialiri listrik. Lampu dapat menyala ketika posisi saklar on atau hidup. Agar bisa menyala, lampu membutuhkan baterai dan juga saklar. Berikutnya, lempengan logam. Lempengan logam adalah alat listrik yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Sebagai contoh, lempengan logam dipasang antara baterai dengan lampu serta saklar. Ketika saklar hidup, aliran listrik dari baterai akan dihantarkan lewat lempengan logam ke lampu supaya lampu dapat menyala. Nama komponen dan fungsi komponen pada
center dapat disediakan seperti ini. Nah, perhatikan ya, di komponennya ada fungsi komponen. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti gambar berikut ini. Jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkai kembali hanya menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut ini. Nah, ini kalau tidak ada. Pembahasan soal halaman 5. Sebelum melanjutkan, Nah, berdasarkan gambar dan video tadi ya, diskusikan bersama kelompokmu mengenai komponen-komponen listrik pada lampu senter dan uraikan fungsi masing-masing komponen. Tadi kan kamu sudah melihat tayangan video ya. Nanti di LKPD ada soal. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok untuk menguraikan fungsi masing-masing komponen listrik pada senter. Nah, sebelum diskusi nanti diskusinya kita lanjutkan dulu materi ini. Nah, sekarang kita memasuki tentang IPS. Silakan kalian amati video tentang perubahan sosial masyarakat dengan adanya listrik. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah penemuan listrik. Setelah Indonesia merdeka, kebesaran listrik yang awalnya dikuasai oleh Jepang itu diambil alih oleh Indonesia. Saat itu listrik belum dapat dinikmati dengan bebas seperti saat ini. Nah, pemerintah waktu itu menyediakan listrik secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang dapat menikmati listrik. Nah, penerangan juga belum sepenuhnya tersedia pada malam hari. Akibatnya kegiatan masyarakat banyak yang berhenti pada malam hari. Penerangan di dalam ataupun di luar rumah masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik menggunakan lampu petromak. Contohnya lagi saat belajar pada malam hari sebelum ada listrik itu menggunakan lampu jadul atau biasa disebut juga lampu petromak. Nah, zaman sekarang setelah ada listrik kita menggunakan lampu belajar yang melalui aliran listrik. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan aliran listrik untuk kegiatan aktivitas kita di dalam rumah. Sebagai contoh, saat kita masak, kemudian saat kita ingin membersihkan rumah, kemudian bersantai, kita semuanya menggunakan aliran listrik. Melihat televisi, kemudian menyalakan kipas, membersihkan rumah. Hampir semuanya kegiatan yang ada di dalam rumah dalam kehidupan kita sehari-hari itu menggunakan aliran listrik. Nah, menurut kalian siapa ya penemu listrik pertama di dunia? Siapa? Listrik? Iya, itu adalah Michael Faraday. Itu penemu listrik pertama di dunia. Cara menyalurkan energi listrik, perhatikan gambar berikut ini. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai, panas bumi, atau aliran angin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator.
penarik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau kita sebut dengan suntet, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui suntet yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator, menurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah warga. Kelebihan ditemukannya listrik, yang pertama, listrik sangat berpengaruh terhadap proses globalisasi. Kedua, penerangan pada malam hari membutuhkan energi listrik untuk menghidupkan lampu. Ketiga, pada bidang kesehatan yang menggunakan listrik untuk peralatan atau perangkat medis seperti inkubator, oximeter, dan masih banyak lagi peralatan medis yang menggunakan listrik. Listrik juga sebagai penghasil gerak seperti mesin pompa, kipas angin, mobil, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Itulah beberapa kelebihan setelah ditemukannya listrik. Oke, setelah kalian mengamati video tadi tentang sebelum dan sesudah ditemukannya listrik, udah tahu kan? Silakan kalian diskusikan soal yang ada di LKPD. Berarti kita ada 3 materi yang harus kalian diskusikan. Yang pertama tadi mengenai teks eksplanasi, kemudian komponen listrik, dan yang ketiga tentang perubahan sosial budaya setelah ditemukannya listrik. Silakan setiap kelompok berdiskusi untuk membahas rumusan masalah yang tadi. Silakan. Selesai ya diskusinya? Selesai belum? Ya. Kalau sudah, perwakilan setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, kelompok 1 nanti perwakilannya maju ke depan mempresentasikan hasil analisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah yang tadi ya, yang berjudul listrik pengubah wajah dunia berdasarkan aspek apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2 mempresentasikan fungsi komponen listrik yang ada pada lampu senter. Kelompok 3 mempresentasikan perubahan sosial budaya sebelum dan setelah ditemukannya listrik. Oke, siap ya? Baik. Kita mulai dari kelompok pertama. Silakan perwakilan kelompok pertama
untuk mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, ini tentang apa tadi? Informasi penting ya. Aspek apa? Ya, silakan. Aspek apa pertanyaannya? Akan duduk teks bacaan data Kemudian jawabannya. ditulis kumpul wajah dunia. Ya, aspek apa? Pertanyaan siapa tokoh penemu arus listrik? Jawabannya. Karena tanpa Ini listrik. jawabannya. Ini jawabannya. Michael Faraday. Michael Faraday. Kemudian nomor 3 aspeknya. Mengapa penerangan listrik sangat penting bagi kita manusia? Karena tanpa listrik, pastinya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya. Ya, ini presentasi dari kelompok 1. Perhatikan semuanya, kelompok 2 dan 3. Ada yang ingin tambahkan kan tidak dari hasil diskusi kelompok 1 mengenai ini informasi penting? Cukup? Oke, cukup. Beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 1. Terima kasih ya. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Silakan Kamal maju ke depan untuk mempresentasikan fungsi komponen listrik pada lampu senter. Yang lain dengarkan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan fungsi komponen yang ada di senter apa saja? Yang pertama, baterai. Apa fungsinya? Ya, kedua, yang fungsinya. Ya, yang ketiga. Keras suaranya. Biar kedengaran. Itu fungsinya Untuk mengantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. ya, yang keempat fungsinya Alat mengirimkan dan memutus arus listrik dari baterai ke lampu sehingga lampu pada senter bisa nyala atau itu mati. oke ya, terima kasih. Ini perwakilan kelompok 2. Ada yang ditambahkan nggak tentang fungsi komponen listrik pada senter? Apa sudah lengkap presentasi kelompok 2? Beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 2. Ya, terima kasih. Silakan kembali. Selanjutnya presentasi kelompok 3 mengenai perubahan sosial budaya sebelum dan setelah ditemukannya listrik. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kelompok 3 hasil diskusi kami. Ya. Sebelum Sebelum ada listrik, malam hari akan gelap sulit Ya. untuk beraktivitas di malam hari. Belum tersedia banyak alat elektronik, kegiatan ekonomi penduduk bersifat konvensional mengisi bak air harus mengeluarkan bak tenaga untuk menimbang. setelah adanya listrik bagaimana? Malam hari Setelah ada listrik, malam hari tetap terang, beraktivitas dapat dilakukan kapan saja, baik pada malam siang. Banyak tersedia alat-alat elektronik yang memudahkan dalam aktivitas sehari-hari. Mobilitas penduduk berjalan cepat mengisi bak air hanya dengan menyalakan saluran pompa air listrik. Oke, perhatikan dulu jangan dulu. Oke, itu tadi presentasi dari kelompok 3 mengenai perubahan sosial sebelum dan setelahnya listrik. Kira-kira ada yang tambahkan lagi nggak? Keadaan kita sebelum ada listrik dan setelah ada listrik tadi banyak perubahan ya. Ada yang tambahkan tidak? Tidak. Sekian. Ada tambahan. Kalau sudah, silakan. Terima kasih banyak. Ya, beri tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 3. Ya, terima kasih ya. Program kelompok 1, perwakilan kelompok 2 dan perwakilan kelompok 3 sudah mempresentasikan
aja. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu sekarang kita baca bersama. Listrik adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sulit rasanya membayangkan kehidupan tanpa kehadiran listrik. Akan gelap. Oke, setelah kita belajar hari ini, kita akan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar? Sedih? Ya. Apakah yang sudah kalian pahami hari ini? Apa tadi belajar apa hari ini? Yang lain apa? Kemudian komponen-komponen yang ada pada adakah yang belum kalian pahami hari ini? Ada nggak materi yang belum pahami? Sudah semua? Sudah. Adakah usulan untuk pembelajaran berikutnya? Nah, besok kita belajar di mana nih? Apa? Ada usulan? Apa? Ingin belajar di luar kelas? Boleh. Mungkin besok kita akan coba situasi baru. Kita akan belajar di luar kelas supaya lebih semangat ya. Setelah kita belajar materi tadi, nah ini Ibu ada soal evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian secara individu. Silakan kalian kerjakan soal evaluasi secara sendiri-sendiri ya, mandiri. Jangan lupa diberi nama. Silakan ini. Sudah mengerjakan soalnya? Ada yang sulit tidak? Ya, silakan waktunya 1 menit lagi untuk mengerjakan. Ya, kalau sudah kita menunjukkan apakah kalian di biasa. Terima kasih sudah mengerjakan soal evaluasi. Selanjutnya kita akan ada PR ya nanti di buku cetak. Nanti kalau misalkan besok nanti ada PR, silakan dibuka buku cetaknya. PR-nya halaman 10 ya. Baik, nanti dikerjakan di rumah, jangan lupa dikerjakan. Setelah ini sebelum pulang nanti kita berdua cerita. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silakan Kevin video. Bismillahirrahmanirrahim.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.